takut nggak tinggal di kuburan seperti ini, Bu? Ya sebetulnya manusiawi lah, Mas. Takut itu pasti ada. Namanya juga manusia, rasa takut itu ada. Apalagi perempuan ya tinggal sendirian di rumah di dalam kuburan. Apalagi kalau ada yang baru meninggal. Cari sukun, cari apapun yang bisa dimakan. Hingga suatu malam aku tidur di depan situ, ternyata sudah ada sajennya orang punya gawe. Iya, iya. Ada beras, ada lauk pauk, telur, ya pokoknya isi sajen itu semua lah tuh. Siapa yang memberi hidangan seperti itu? Pak Wo, tahu? Pak Wo siapa? Pak Wo, Pak Genderuwo dulu. Oh, Genderuwo. Ya. Yang memberi bahan makanan berupa sajen yang ada beras dan lain sebagainya itu Genderuwo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Tuban, Jawa Timur ya, di Desa Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan saat ini kita akan bertamu ke sebuah rumah yang dimana rumah ini berada di tengah-tengah pemakaman umum ya. Dan kebetulan ini ada ibunya penghuni atau orang yang menempati rumah ini. Rumah yang berada di tengah pemakaman umum seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lujeng. Nggih, kalian titip mie nggih. Nggih. Ini lagi nyapu, Bu nggih. Ya nggih niki Mas resik-resik menika. Jadi Ibu paring asma sinten, Bu? Bu Niken Sari nggih Bu Edi Ronggo. Istrinya Pak Edi Ronggo. Ya, istrinya Pak Edi Ronggo. Ibu Sari, kalau saya diperkenalkan, boleh nggak kita ngobrol sedikit? Boleh, Di boleh. mana gitu ya kita? Monggo ya, monggo, monggo. Jadi ini sangat unik teman-teman. Bu, saya panggil Bu siapa enaknya ini? Bu Edi, enggak apa-apa. Bu Edi aja ya? Ya, Oke. Bu Edi. Nah, benar-benar di tengah-tengah kuburan teman-teman rumahnya. Ada juga makam kuno di sini ya. Coba saya spill sebentar. Ya, tulisannya masih Jawa itu, Mas. Ini tulisannya Jawa, nggih? tapi sudah enggak kelihatan. Dek. Oh Oh, iya. ya tuh. masih. Tapi Ibu nggak bisa membacanya, Bu? Tidak. Nggak bisa baca, nggih? Enggak. Nah, ini aksara Jawa yang saya juga bersama Bu Edi nggak bisa membacanya ini. Nah, ini batu nisan kuno nggih. Ada berapa makam kuno di sini? Mungkin Ini ya, Bu ya? ada 3 ya. Ini juga ya? Ini juga. Oh iya. Ini, itu juga, ini. Oh. Ini. Itu juga kuno nggih, Bu? Oh iya itu. Hah? Ya batu nisan kuno Batu nisan juga, juga tapi ya? kecil ya, tidak ada tulisannya. Nggak ada Ada tulisannya ya. Tapi yang jelas kuno nggih. Ya. Dan mungkin banyak lagi yang di tengah-tengah sana ya, ya Bu ya. Iya. Itu termasuk itu ya, sana. Tulisannya Jawa. Iya, aksara Jawa. Ini, saya juga kurang tahu gimana cara bawanya dulu tuh. Mungkin dipikul 4 orang atau Iya, bisa jadi ini Orang gotong gitu. rame-rame gitu ya. Ya, terus miring juga ini. iya sudah miring. Nggak ada yang meluruskan. Terus itu air. Oh, asalnya gitu. Kena air hujan. Ya. Kita ngobrol nyari tempat yang teduh aja, Bu, di luar sini karena saya sambil ngerokok ini nggak enak. Aduh, sampai aja. Ibu nggak repot kan ya? Ya enggak, sudah selesai kok. Sudah selesai. Jadi Ibu juga setelah aktivitas di dapur, nyuci, juga membersihkan makam Ya, ini. membersihkan makam. Ya ini sukarela lah Mas, daripada nganggur ya, bersih-bersih makam. Oh, setiap hari ya Bu yang jenengan lakukan? Ya tiap hari. Ya. Apalagi kalau mau hari Jumat pagi itu ya seharian lah. Di sini juga ada makam dari keluarga jenengan sendiri? Ada ini Ada. anak. Anak? Ya ini anak yang pertama. Wih, anak jenengan yang pertama. Ya. Terus yang itu? Terus yang ini Bu. Nggih. Ini kan yang membuat saya penasaran, Bu. Jenengan tinggal di pemakaman ini, ya benar-benar rumah ini di tengah-tengah makam. Ini sudah berapa lama, Bu? Mulai tahun berapa? Ya mulai tahun 1982 lah. Tahun 80-an Ya 80-an. sampai sekarang. Dan katanya Pak Edi sendiri juga jarang di rumah. Iya gitu. benar, jarang di rumah. Ibu ditinggal sendiri, terkadang sampai 3 malam, 4 malam. Ya sendirian, nggak ada. Malah anak-anak itu, Bu kalau mau tidur di
rumah saya enggak apa-apa Bu, daripada di rumah sendiri nantinya takut gitu. Oh, pernah ditawari anak-anak Iya, tidur di sana? tidur di rumah. Ibu punya anak berapa, Bu? Sebetulnya 4, yang satu kan udah meninggal, terus jadi tinggal 3. Yang pertama Mbak Winda ngajar di SD Perunggahan 5, terus yang kedua Mbak Selvi di Solo ikut sekolahnya, yang ketiga masih kuliah, Mas Bagus. Masih kuliah ya, yang ketiga ya? Masih kuliah, sekarang KKN di Bojonegoro. Dan karena ya ngapunten seorang perempuan tinggal sendiri, ya anggaplah sendiri karena Pak Edi sendiri susah untuk ditemui, jarang di rumah kan gitu. Ini yang ingin saya tanyakan, takut nggak tinggal di kuburan seperti ini, Bu? Ya sebetulnya manusiawi lah Mas, takut itu pasti ada. Namanya juga manusia, rasa takut itu ada, apalagi perempuan ya tinggal sendirian di rumah di dalam kuburan. Apalagi kalau ada yang baru meninggal. Nah itu dan apa? Kalau ada manuk ya burung deres lah. Deres berbunyi. Itu terus langsung bul merinding gitu sini langsung gitu ya. Jadi manusiawi juga. Ya, manusia. Ketika siang ada orang baru dikubur, orang meninggal, itu malamnya perasaan was-was itu pasti ada. Apalagi itu kan juga ada anjing. Anjing itu kan punya naluri kalau melihat makhluk halus pasti kan bunyi dia. Nah, menggonggong. Iya, menggonggong. Malam-malam pasti menggonggong. Udah pasti itu. Terus ya itu tadi. Ya namanya juga manusia, rasa takut itu pasti ada. Dah gitu langsung kalau tidur, apalagi Pak Edi kan nggak di rumah, sering nggak di rumah. Pernah nggak Bu ada kejadian suatu malam atau hari yang dengan kedatangan makhluk halus atau sejenisnya gitu? Oh, ada Mas, nih waktu dulu mau ngasih makan burung ya itu burungnya burung labet itu. Itu nggak tahu dari mana datangnya, itu ada ular putih. Ular putih, ya putih. Itu nempel di dinding. Terus, ular putih, Bu? Iya, ular putih. Seberapa besar ular itu? Segini jempol kaki. Ya, jempol kaki. Tapi warnanya putih? Iya, putih. Benar-benar putih. Terus ya namanya juga manusia, kita sama-sama makhluk. Tak salami. Assalamualaikum. Kalau kamu memang mau berteman dengan saya, monggo. Kalau enggak, silahkan. Jangan ganggu saya. Terus tapi ternyata enggak apa-apa. Tapi waktu tak lihat lagi kok sudah enggak ada. Hilang, Bu? Iya, hilang. Tiba-tiba hilang? Ya, hilang. Ya, nempel di dinding. Itu kejadian itu satu kali atau sudah sering Inan alami? Satu kali. Satu kali yang ya, penampakan ular putih itu? Ya, ular putih. Ya itu dekat pohon itu, dekat pohon kemuning. Kemuning itu. Dia mau ngasih makan burung. Malam ya, Bu ya? Bukan, siang. Oh, siang malah? Ya, siang. Jadi kemunculan ular putih itu di siang hari? Ya, di siang hari. Enggak di malam, siang hari. Tapi karena jenengan menyampaikan ular itu hilang ya, bisa saya simpulkan itu bukan ular asli, ular gaib ya? Mungkin aja kan kita juga tidak tahu ya, soalnya kita hidupnya di daerah seperti ini, di kuburan seperti ini ya. Mungkin ya. Iya. Ibu pernah nggak didatangi jenis kuntilanak atau gendruwo gitu? Kalau kuntilanak enggak, tapi kalau ada penampakan orang pernah. Biasa tuh cuma apa? Matanya aja yang berkilau gitu. Menyala gitu. Ya. Sosoknya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sosok laki-laki. Terus pakaian hitam. Pakaian hitam. Ya. Pakai jubah juga. Itu malam, Bu ya? Malam. Itu jenengan pas lagi apa itu? Ya waktu biasa kan, kalau malam kan sering tuh buka pintu kan, pintu selalu terbuka. Terus di sini tuh tempat di sini dekat sepeda gitu kan, ya lihat-lihat. Itu sosok itu menghampiri jenengan atau hanya lewat itu? Cuma lewat sekilas gitu. Sekilas. Dengan kehadiran makhluk yang jenengan anggap asing dan aneh itu, perasaan jenengan ya, seperti apa? Gimana namanya juga? Ya itu tadi namanya manusia, Mas. Nggak pingsan gitu maksudnya? Enggak. Pingsan enggak, ya cuma cek gitu aja, ada rasa di sini, ada rasa gitu aja. Kaget juga ya? Ya namanya juga di kuburan seperti ini kan ya. Terus ada lagi, Bu, yang ada itu ya baru aja kemarin, mungkin ya 5 atau 4 hari
kemarin tuh waktu ya nunggu Pak Edi juga malam-malam Pak Edi sama anak laki-laki itu keluar kok sampai jam segini belum datang, lalu tiduran di bangku sambil ya namanya juga zaman sekarang kan main HP. Nah itu kok ada yang niup ini tengkuk, ada yang niup tengkuk, ditiup-tiup ya ditiup. Nah ya kaget. Itu perasaan gini, niupnya itu seperti tiupan angin atau napas manusia? Napas. Wus cuma gitu. Wus gitu aja cuma di sini. Satu kali. Iya. Ya terus tak tengok kan, namanya juga ditiup. Tak kira Pak Edi datang, ternyata enggak. Jam berapa itu? Kira-kira jam 10. Jam 10 malam. 10 malam. Ya, jam 10 malam. Jadi ini baru saja yang jenengan alami. Ya, baru. Saya waktu ada ular itu juga enggak cerita sama siapa-siapa, cuma cerita sama Pak Edi. Waktu ular putih itu. Ya. Kalaupun diceritakan ke orang lain ya mungkin. Ya, enggak. Mungkin enggak percaya. Enggak percaya. Percaya atau enggak percaya itu memang saya alami sendiri. Saya mengalaminya sendiri. Iya, itu tadi kalau waktu ada orang meninggal yang baru itu pasti itu anjing pasti menggonggong, itu udah pasti. Anjing itu punya jenengan sendiri? Enggak, itu ada milik tetangga. Iya. Tapi dekat rumah ini ya. Ketika akan ada apa-apa gitu pasti naluri hewani ya. Ya, terus ini kalau ada malam-malam kalau ada burung deres bunyi itu pasti 2 atau 3 hari ada yang meninggal. Pertandanya seperti itu? Iya. Suara deres ya? Iya, deres. Ya Bu, ini kan kalau mohon maaf ya sedikit saya bertanya. Apa? Tentang ini rumah di dalam kuburan ini hak milik ya Bu ya? Ya, hak milik. Hak milik ya. Tentu kan beli kayak punya cerita tentang bagaimana orang kok sampai senekat ini tinggal di kuburan. Pasti kan ada latar belakang tentang kehidupan. Ibu boleh nggak menceritakan sedikit tentang riwayat hidup jenengan? Bagaimana sih kok bisa tinggal di tengah makam ini, Bu? Monggo. Ya Mas. Ya mau bagaimana lagi ya, dulu itu misalnya kan di Tulungagung, terus diajak pulang saudaranya ke sini, berkumpul dengan mertua, ipar, cari kerja sulit, apa sulit, sering tirakat, nggak tidur di rumah, nggak pernah tidur di rumah, di luar, tidurnya di luar, cari-cari makan. Punya anak 3, masih kecil-kecil, tidur di luar sambil memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bisa untuk makan, cari sukun, cari apapun yang bisa dimakan. Hingga suatu malam waktu tidur di depan situ, di kuburan itu, tahu ya, yang memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dapat rezeki besoknya. Nggak tahu ternyata sudah ada sajen di tampah itu, sajennya orang punya gawe. Iya. Ada beras, ada lauk pauk, ada telur, ya pokoknya isi sajen itu semua lah. Ada rengginang, ada jajan, ya itu. Tapi ya namanya juga tidak tahu itu dari mana, takut nanti ini dimakan bisa apa enggak. Baru paginya ternyata kok masih utuh. Ternyata sajen itu masih utuh, berupa beras juga masih berupa beras, lauk juga masih berupa lauk. Akhirnya dibawa masuk ke rumah, dimasak lagi, terus dimakan, Mas. Ya itulah. Jadi sajen itu ketika dengan bersama Pak Edi tidur di luar rumah gitu ya, tiba-tiba malam itu ada yang ngasih sajen. Tiba-tiba muncul gitu ya? Iya, nggak tahu tuh siapa yang ngasih. Ya mungkin karena karena mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihan menjawab doa dan kasihan menjawab doa, terus dikasih itu. Mungkin lewat siapa saja, tidak tahu kan rezekinya dari Allah itu. Itu waktu jenengan melihat sajen itu mungkin karena takut masuk ke rumah gitu?
Ya dilihat dulu masih ada, kok masih ada, terus ya ditinggal kok ternyata paginya masih ada. Dan Kan ketika bilang, dimasak itu benar-benar ya benar-benar makanan ya, makanan. Enggak, bukan pasir gitu, bukan? bukan. Ya makanan. Beras ya beras. Iya, beras, utuh beras. Jajan pun masih utuh seperti itu, seperti bentuk semula. Enggak berubah sama sekali. Jadi benar-benar nyata itu Iya. memang bahan makanan ya Bu ya. Iya, bahan makanan. Ini kan jajannya udah lama. Ya. Menurut versi dari Pak Edi sendiri atau jenengan sendiri itu siapa yang memberi hidangan seperti itu kira-kira? Kalau perkiraan saya itu kan sering tuh orang tua-tua dulu bilang kalau ada orang punya hajatan itu Pak Wo, tahu? Pak Wo siapa? Pak Wo, Pak Genderuwo dulu. Oh, Genderuwo. Iya, biasanya seperti itu. Jadi, oke. Ini kan prediksi ya Bu ya. Iya. Yang memberi bahan makanan berupa sajen yang ada beras dan lain sebagainya itu Genderuwo. Iya. Genderuwo yang baik hati Bu ya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi dalam kesusahan jenengan sama Pak Edi, maaf ya, masalah Iya. ekonomi waktu itu Tuhan memberi rezeki tapi lantaran Iya, lewat Genderuwo. iya, lewat Genderuwo. Dan setelah itu ada nggak kejadian serupa yang ketika jenengan bersedih hati terus tiba-tiba ada rezeki dari gaib gitu Bu? Setelah itu? Belum pernah. Ya cuma itu tadi, seperti itu satu kali itu, yang lain belum pernah. Jadi hanya sekali itu ya Iya. diberi rezeki lantaran Genderuwo Iya, gitu ya. iya. Genderuwo yang mungkin beliau ini tinggal di area sekitar pemakaman Ya, ini. di sini ya. Iya, di sini. Tapi dulunya kan ya juga sering di tempat ini. Di sini ini Iya, apa itu Bu? ya Genderuwo. Genderuwo muncul juga. juga? Iya. Itu kalau udut gini rokoknya. Udut. Rokok itu? Iya, rokok berupa rokok. Lengan gini. Itu jenengan melihat langsung ya Bu ya? Nah, enggak, bukan saya yang lihat, Orang lain orang lain. menceritakan ke Iya, jenengan gitu ya? menceritakan, ya. Sering orangnya sering ke sini kok, masih hidup kok. Orangnya masih hidup. Yang melihat sosok Iya, itu. namanya Pak Budiarni. Jadi benar-benar Asli. Genderuwo itu memang asli ada di area sekitar sini. Ada. Kalau Ibu sendiri pernah melihat nyata penampakan Genderuwo atau apa gitu Bu? Penampakan wujud nyata tidak, tapi kalau ya itu kalau sendirian pasti pintu itu diketuk, pintu diketuk, tapi waktu dibukakan tidak ada orang. Sampai pintu tak buka semua, malam sampai pagi tak buka. Pintu rumah itu nggak pernah jenengan tutup maksudnya? Kalau mau tidur Hanya tutup, cuma mau ya, tidur. kalau mau tidur. Tapi kalau Pak Edi keluar ya ditutup. Ini kalau Pak Edi tidak di luar ya nggak keluar ya dibuka terus sampai pagi dibuka. Pernah nggak ada kejadian ketika Pak Edi itu keluar pulang pagi, jenengan mengalami apa gitu yang lebih ekstrim dari cerita tadi awal-awal? Pernah suatu hari Pak Edi itu pergi mulai dari siang sampai malam. Iya. Ya itu kan Pak Edi juga pekerjaannya meramugari sindir sayup Oke. ya. Nah, malam-malam udah malam ya ditutup kan, belum Pak Edi belum pulang, paling pulangnya ya pagi. Ada yang ngetuk pintu, tok waktu dibuka. Ya memang wajahnya Pak Edi. Monggo, nang, monggo. Setelah mau dibikinan minum, ternyata sudah hilang. Pak Edinya tidak ada. Terus waktu pagi, nang jenengan dek dalu kan kondur, lha kok kula padosi badhe kula damel ke unjukan kok mboten wonten. Lho sapa sing mulih? Aku kira mulih. Ya mungkin ya itu tadi. Genderuwo tadi. Ya ada penampakan Genderuwo. Mau menggoda mungkin. Jadi nyata ya Bu ya, malam Mungkin. itu menurut jenengan itu memang benar-benar Pak Edi yang masuk. Iya, Pak Edi yang masuk ya, pakaian biasanya itu pakaian Yang dipakai awal berangkat. hitam biasanya. Jenengan buatkan minuman, Ya mau bikin minuman kok keluar sudah tidak ada. terus paginya Pak Edi datang. Ya Pak Edi datang, tanya kok
lho sapa sing mulai? Kula kan dereng wangsul to, kula wangsul nggih. Wangsul nembe niki tak wangsul. Nggih semahari semalam. Nggih. Nah, pramugari. Lah apa aku mulai? Jadi memang benar Pak Edi nggak pulang ya dalam semalam itu ya. Akhirnya jauh. Nggih. Kalau gendruwo itu memang katanya sih ya sering mendo-mendo atau njalmo menyerupai suami seseorang. Ya, benar. Gitu. Ya. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti itu jenengan juga tidak ada rasa jerah, ojo Pak, ojo dal bengi gitu nggak pernah melarang Pak Edi ya? Kerjaannya seperti itu. Karena tuntutan pekerjaan. Kalau enggak gitu ya enggak gimana ya. Memang pekerjaannya seperti itu. Iya. Sudah Profesi. ya, profesinya pramugari, MC kan malam hari, kadang pagi sampai malam. Ya. Pagi, malam ya itu ada memang resiko ya. Ya beginilah mas suka dukanya orang hidup di tengah kuburan. Anggaplah ini ujian Bu ya. Semua itu bisa kita ambil hikmahnya. Walaupun toh ada orang yang bergelimang harta, tapi di dalam kehidupannya itu mereka belum tentu bahagia. Tapi dengan hidup seperti ini, jenengan kan lebih merasakan kebahagiaan hidup bersama Pak Edi kan ya, gitu. Ya, Kiki sudah gimana? Orang nggak ada yang, tapi ayam kok mas tidur hidup di sini ayam. Tentrem ya, ayam. tentrem. Ya. Udah lihat seperti ini. Soal mau kemana lagi kalau bukan ke sini? Ini kan rumah masa depan kita. Iya. Dan pasti tentunya kita akan selalu diingatkan bahwa saya juga nanti akan seperti ini katanya. Nggih Bu Edi, terima kasih waktunya. Matur suwun sangat dengan sudah bersedia ngobrol berbagi pengalaman tentang kehidupan di sini, mistisnya hidup di tengah kuburan seperti apa, ya kan? Dan kita yang di luar sana harus lebih banyak bersyukur karena rumah kita tidak seperti ini di depan kuburan kan ngoten Bu Edi nggih. Mungkin jenengan kali Pak Edi pinaringan sehat. Amin. Waras nggih. Tunggu dinungo nggih Bu nggih. Teman-teman, jadi itu tadi review kita bersama Bu Edi ya, yang beliau memang berada di tinggal di sini di tengah makam seperti ini. Nah, sering ditinggal Pak Edinya sendirian. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan bagi dalam tayangan maupun narasi yang saya sampaikan, karena sebagai manusia biasa tidak ada luput dari salah maupun lupa. Akhiri tentang kali ini, bila itu aku balik dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.